Halo Marketeers, saya Muhammad Perkasa Hafiz, Managing Editor dari Marketeers. Kembali lagi di program Trending, Trend and Marketing. Nah, episode kali ini saya terinspirasi dari sebuah buku yang berjudul Ayat-Ayat Marketing. Di sini saya ada kutipan yang menurut saya menarik gitu. Di sini dikatakan bahwa fenomena pemasaran produk yang dikaitkan dengan rasa takut seperti dengan kesehatan kita, dengan masa depan anak bukanlah hal yang baru. Penyebab utama keberhasilan fenomena ini adalah adanya motivator utama yang disebut dengan marketing by fear. Apa itu marketing by fear? Saya datangkan langsung penulis bukunya. Sini ada Bapak Kurniawan Muhammad atau Mas Kurniawan Muhammad selaku Marketing Director di Jawa Pos Radar Kediri yang juga merupakan pembina Indonesia Marketing Association Chapter Malang. Selamat sore Mas Kurniawan. Selamat sore Mas Hafiz. Kembali ketemu ya. Kembali ketemu lagi kita Mas. Oke Mas, aku langsung penasaran dan langsung ke topik pertanyaannya. Marketing by fear. Apa itu Mas sebenarnya Mas? Ya, itu strategi marketing yang memanfaatkan rasa takut ya. Jadi kalau bahasa Jawanya itu diweden-wedeni. Ya, diweden-wedeni. Ditakut-takutin. Jadi gini Mas, di buku saya itu saya tulis ya. Mungkin Mas Hafiz pernah ingat ya, dulu ada diet ala Deddy Corbuzier ya. OCD ya. Itu kan memang orang bisa melihat perubahannya pada Deddy Corbuzier ya. Tubuhnya yang sebelumnya cenderung gemuk ya, terus menjadi lebih atletis kan begitu. Diet ala Deddy Corbuzier, OCD ya. Mas Hafiz tahu pada saat itu buku yang mengulas tentang OCD itu laris. Laris banget. Ya, salah satu penerbit anak perusahaannya Gramedia, BIP, itu mengulas tentang diet OCD itu. Laris buku itu. Seminar-seminar. Laris karena Deddy Corbuzier-nya atau? Ya, karena memang begini, bisa jadi karena Deddy Corbuzier-nya, tapi memang itu tadi ketakutan orang takut gemuk. Apalagi takut gemuk. Ya, karena memang pada saat itu saya lihat data, jumlah obesitas di Indonesia trennya meningkat. Orang yang menderita obesitas, bukan menderita ya, gemuk itu bukan menderita ya. Iya, orang yang mengalami kegemukan itu trennya meningkat. Dan akhirnya nih orang takut menjadi gemuk. Ini terutama bagi perempuan ya. Perempuan itu kalau, mohon maaf ini, kalau laki-laki di amani Mas Hafiz misalnya, Mas Hafiz sekarang tambah gemuk ya, kan biasa kan ya? Kelihatannya Mas. Ya enggak, misalnya ini saya enggak ketemu terus Mas Hafiz itu sekarang tambah gemuk ya, kan enggak ada masalah kan buat kita? Iya. Enggak ada masalah dengan gemuk. Tapi begitu perempuan yang digituin Mas, Mbak sekarang agak gemukan, nggak bisa tidur itu. Nggak bisa tidur itu. Ya, saya contoh istri saya aja itu saya sebut lebih gemuk itu juga. Masa gemuk itu tepi jurang itu Mas. Ya, artinya apa? Ini orang takut. Makanya ketika ada satu produk yang narasinya itu adalah mencegah kegemukan, bagaimana diet supaya gemuknya bisa tidak gemuk lagi misalnya, supaya langsing itu akan diserbu orang. Tapi fair nggak sih Mas? Ya kita tahu lah mungkin dulu ada salah satu produk penjaminan ya, misalkan penjaminan bilang, kita nggak ada yang tahu apa resiko kita kerja, resiko kita sakit, mungkin anak nanti mungkin baru lahir banyak penyakitan segala macam, tiba-tiba nggak ada uang. Itu kan narasi-narasi yang melahirkan ketakutan agar orang mungkin menyisihkan sebagian uangnya untuk mencegah resiko-resiko tersebut. Itu sering banget dilakukan oleh perusahaan asuransi kesehatan misalkan gitu. Tapi sebenarnya fair nggak sih Mas? Maksudnya etikanya atau dari values-nya itu masuk nggak sih? Dan menurut saya nggak masalah, karena kan begini Mas. Tadi di episode sebelumnya kalau nggak salah kita pernah ngobrol tentang sebuah produk itu kan punya dua manfaat ya. Functional benefit sama emotional benefit. Nah, marketing by fear itu bermain di wilayah emotional benefit. Nah, kalau kita mengacu pada dari ilmu psikologis,
ada 5 dasar apa ya? Emosi, bukan. Ada 5 yang bisa memicu emosi manusia. Dan 5 dasar situasi yang itu bisa memicu emosi dasar manusia. Ada 5 emosi dasar manusia. 1 senang, 2 sedih, ya. 3 itu marah, kemudian 4 ikut takut, ya. Yang kelima jijik. Jadi sedih, senang, marah, takut, jijik. Jadi coba kita lihat aja konten di YouTube, TikTok, Instagram yang itu bisa membuat orang marah, pasti viral. Ya. Misalnya masih ingat dulu ada adegan seorang mahasiswa yang, mohon maaf, jilbabnya dipaksa untuk dicopot. Wow, itu bikin orang Islam marah. Tapi waktu pas Mas Kurniawan tadi nanya ke istri gemuk apa enggak, itu enggak di videoin kan, Mas? Itu enggak. Itu marah. Iya. Nah, laku, Mas. Apa? Siapa tahu laku itu. Enggak. Itu memicu kemarahan. Ya, dan itu laku. Iya bisa. Banyak orang yang bisa populer. Ya. Ada orang yang bisa populer gara-gara itu. Ya kan? Bisa populer. Makanya kalau ingin populer ya, tadi Mas Habis bilang etis enggak kan? Ya. Ya, ada ya, makanya itu kan bisa kita lihat. Tapi kalau yang marketing by fear itu, makanya kan yang bisa menilai itu etis enggak etis itu kan dari sisi aspek moral ya, Mas ya. Moral. Selama tidak ada pemotongan. Ya, saya kira kalau misalnya bahas soal gemuk ya, orang takut gemuk, kemudian kita memanfaatkan itu, saya kira nggak ada masalah. Toh kita menawarkan solusi. Iya, menawarkan solusi kan begitu. Nah, jadi kalau tadi yang saya sebutkan tadi 5 dasar emosi manusia itu kan berarti marketing by fear itu adalah turunan dari itu tadi, takut tadi. Orang itu takut, itu emosi dasar manusia itu takut. Ada orang tua yang takut anaknya nggak pinter. Iya. Ya kan? Ini semua orang tua deh, Mas. Ya, makanya. Ada orang tua yang, bukan, misalnya lebih spesifik lagi, takut anaknya nggak bisa matematika. Takut anaknya nggak bisa bahasa Inggris. Ya kan? Makanya sejak kecil sudah dikursuskan bahasa Inggris. Ya kan? Nah, dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga bahasa Inggris. Bahkan ada yang usia balita sudah menerima. Usia balita sudah bisa kursus bahasa Inggris. Di Jakarta saya kira banyak lah ya. Wong tempat tinggal saya di Malang aja udah mulai ada kok kursus bahasa Inggris untuk balita. Kalau di rumah anak saya jajalin YouTube, Mas. Ya, YouTube. Saya suruh nonton pingpong. Iya. Dia langsung jago bahasa Inggris. Iya, ada. Nah, itu tadi ada orang yang takut tidak sehat. Ya kan? Makanya produk-produk kesehatan ini bermain di situ, ya, mencegah penuaan dini, ya kan, ya kan, bagaimana hidup bisa kualitas hidupnya lebih baik, misalnya begitu. Ada yang takut rumah tangganya nggak harmonis, akhirnya ada produk-produk yang bikin harmonis keluarga. Nah, produk-produk itu strateginya ada tadi itu, marketing by fear, dia memanfaatkan emosi dasar manusia itu, ya takut tadi. Dan kuncinya balik lagi ya, Mas Kurniawan kayaknya senang dengan kata narasi ya, Mas. Ya, kembali pada tadi, narasinya harus. Oke, bisa dibilang berarti praktik marketing seperti ini kan sudah lazim dan jamak dilakukan oleh para merek. Tapi bagaimana mereka bisa stand out, punya diferensiasi ketika semua orang menyasar semua ketakutan mengenai aging. Mereka semua mengeluarkan produk anti aging, misalkan skincare. Ya. Biasanya untuk diferensiasinya itu bisa dibangun di mana, Mas? Konten kah, konteksnya kah, atau infrastrukturnya? Konten. Misalnya gini, saya ambil contoh aja, Mas Hafiz. Ya, saya tanya ke Mas Hafiz. Ini saya punya produk kesehatan untuk penyakit tertentu misalnya ya. Penyakit tertentu. Sebut aja penyakit X, gitu kan. Produk ini, Mas Hafiz, ini saya pakai 2 deskripsi, ya. Deskripsi yang pertama, narasi yang pertama, saya bilang ke Mas Hafiz, produk ini yang sudah minum obat ini dari 100 orang,
30 sakitnya malah parah dan diantaranya meninggal. Oke. 30. Narasi yang kedua, Mas Hafiz, dari 100 orang yang mencoba produk ini, 70 diantaranya sembuh. Sama nggak narasi yang pertama sama narasi yang kedua? Negatif dengan positif ya? Enggak, sama nggak? Beda, Secara beda. arti, Beda. enggak secara makna, sama nggak? Sama. Yang narasi yang pertama, saya bilang, dari 100 orang yang nyoba produk ini, 30 diantaranya mati dan tidak sembuh. 30. Berarti 70 kan sembuh. Sembuh. Ya kan? Tapi tidak saya sebutkan. Yang saya sebutkan adalah matinya sama yang tidak sembuh. Sementara narasi yang kedua, Mas, dari 100 orang yang pakai obat saya ini, 70 orang sembuh. Mas Hafiz pilih yang narasi yang mana? Yang pertama, Pak. Yang kedua, Pak. Yang kedua. Tapi pasti yang kedua. Saya jadi menyoroti yang pertama. Iya. Padahal kan sama kan? Dan penjual produk tidak akan pakai narasi yang pertama. Oke, tapi biasanya kayak gitu nggak lulus BP, Pak. 30% mati, Pak. Ya, artinya gini. Kita ngomong secara makna kan sama. Iya. Kita kalau 30 itu mati atau tidak sembuh, berarti kan 70 sembuh. Tapi tidak di ini. Nah, itu tadi makanya itu bermainnya di wilayah itu tadi. Bermainnya di wilayah emosional benefit tadi. Emotional benefit tadi, takut tadi itu, Mas. Kalau minum obat kan yang diharapkan kan sembuh. Sembuh, betul. Iya kan? Takut kalau tidak sembuh, makanya minum obat. Makanya jangan sampai pakai narasi yang itu tadi. Oke. Jadi itu. Biasanya nih efektif bekerja saat kapan, Mas? Maksudnya kan mungkin short term ya, maksudnya ketika orang ada kebutuhan itu baru dia melihat produk tersebut. Ya. Tidak serta-merta seperti kita mungkin brand mobil yang membangun awareness konsumen itu sejak jauh dari customer pet yang dia alami oleh konsumen sebelum mereka membeli bahkan itu. Gimana strateginya, Mas? Ya, yang penting gini, misalnya tadi yang saya ambil contoh tadi diet tadi. Diet OCD ala Deddy Corbuzier. Itu kan secara tren global ya, secara tren global orang pada punya kecenderungan untuk mengalami obesitas. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, dianggap obesitas ini hal yang menakutkan. Ini kan berarti kan suasana atau lingkungan pada saat itu. Kemudian ada orang yang berhasil melawan obesitas itu, ya, dan dia sukses melawan obesitas itu. Dia sukses untuk menurunkan obesitas pada dirinya. Nah, kemudian dia cerita bahwa saya seperti ini karena saya menjalankan diet ini. Gitu. Nah, ini memang harus komponen yang saling membangun, Mas. Jadi satu sisi adalah lingkungan suasana kebatinan pada saat itu dialami, di launching misalnya. Jadi OCD, diet OCD itu ada momentum. Oke. Jadi gitu. Harus target dulu. Ya, momentum. Jadi ketika ada momentum ini, orang akan langsung memanfaatkan momentum itu. Ada yang bikin buku, ada yang bikin seminar, ada yang bikin obat. Nah, gitu. Jadi menggunakan cantolan itu tadi. Menggunakan momentum itu tadi. Jadi seperti itu. Oke, ya. Berarti artinya tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa berdiri sendiri dan tidak bisa asal udah kita menyebarkan semua. Betul. Promosi gitu. Misalnya kayak obat apalagi yang itu tadi misalnya anti aging. Ya, anti aging itu. Nah, itu happening. Kemudian pemutih wajah. Pemutih wajah. Mungkin masih ingat ya, Mas ya. Produk-produk kosmetik yang dulu banyak mengandung merkuri ya. Ya, itu kan akhirnya sama Balai POM kan dilarang. Nah, itu kan sebetulnya memanfaatkan itu. Perempuan takut
kulitnya tidak putih, ya kan? Perempuan takut kalau dia tidak glowing, misalnya gitu. Nah, ini dimanfaatkan dan ini mesti ada suasana yang mendukung itu. Misalnya ada adegan cewek yang ditinggal sama pacarnya, ada adegan istri yang dicerai oleh suaminya, ya, narasi-narasi misalnya sudah tidak bisa ngerawat diri misalnya gitu. Ya, banyak sekali narasi-narasi yang dibangun dari itu sehingga ini menjadi pemicu. Jadi begitu. Atau ada lagi juga misalnya drama Korea, drakor. Ya, itu bintangnya yang perempuan cantik-cantik, yang laki-laki. Nah, itu kulitnya kok bisa kayak gitu. Kemudian ini ada produk dari Korea. Kalau ke Korea itu kan memang terkenal industri seperti itu. Ya, saya pernah ke Korea itu, di sana itu operasi bedah plastik wajah itu banyak sekali yang jasa-jasa yang menawarkan seperti itu. Bahkan ketika saya di bandara di sana itu banyak orang Mas yang memang datang ke Korea untuk ini, ada yang kepalanya itu dibungkus pakai perban gitu. Saya tanya itu apa? Ini habis operasi plastik misalnya. Ada yang nah itu memang antara satu dengan yang lain saling mendukung, Mas. Jadi makanya marketing by fear ini memang tidak bisa berdiri sendiri. Ini harus banyak instrumen yang mendukung terkait ya. Iya. Oke, meskipun marketing by fear ini sebenarnya bisa menyasar segala segmen, khususnya mereka sudah punya logik yang bagus ya. Mungkin anak di bawah umur mungkin bisa juga sih ya fear-nya ditingkatkan malah gitu. Tapi juga harus ada momentum yang pas dan elemen terkait. Jadi marketingnya terintegrasi, Mas. Iya. Oke. Iya, betul. Okay. Jadi memang itu saling kait mengait ya, Mas ya. Ya. Ini bahasanya menarik banget sebenarnya kalau kita dalamin lagi, cuma sekali lagi Mas seperti biasa kita selalu kekurangan waktu. Sebelum saya tutup mungkin Mas nggak terasa ya kita ngobrol ya. Mas kurang mungkin ada closing statement yang mau disampaikan. Ya, jadi Tuhan itu menciptakan manusia itu kan dilengkapi dengan akal dan pikiran, dan akal dan pikiran yang ada pada kita itu sebetulnya bisa kita gunakan untuk mengeksploitasi sifat dasar dari manusia itu. Dan ini bagi pebisnis, bagi kita yang bergerak di dunia bisnis. Nah, ketika kita membuat satu strategi marketing yang mengena dan tepat sasaran, kita bisa mengeksplorasi sifat dasar dari manusia itu. Salah satu sifat dasar dari manusia itu adalah Tuhan menciptakan kita ini punya rasa, kita ini punya emosi, ya kan? Manusia itu kan selain punya akal juga punya rasa, punya emosi. Dan itu kalau di breakdown ada 5, ya, takut, ya, kemudian marah, kemudian senang, sedih, dan perasaan jijik. Nah, kita pakai yang konotasinya positif saja. Dan ini untuk yang membedakan itu adalah aspek moral, Mas ya. Jadi kita bisa memanfaatkan strategi marketing dari sifat dasar manusia itu tadi. Nah, marketing by fear adalah kita menggunakan strategi marketing yang itu kita menangkap satu momentum yang itu dipicu oleh ketakutan dari manusia yang dipicu oleh sifat dasar itu tadi. Ada peluang, kita manfaatkan itu. Orang takut supaya tidak sehat, kita bikin produk tentang kesehatan. Orang takut tidak cantik, misalnya kita bikin produk tentang kecantikan. Orang takut anaknya tidak pintar, kita bikin lembaga-lembaga pendidikan yang itu bisa menjawab itu. Saya kira itu, Mas. Oke, terima kasih Pak Kurniawan. Jadi jangan sekadar menakut-nakuti tanpa ada produk solusi ya. Itu namanya iseng. Memberikan solusi ya. Oke, marketis tidak terasa waktu kita sudah habis. Terima kasih Pak Kurniawan atas closing statement-nya. Itu tadi pembahasan mengenai marketing by fear atau pemasaran yang mencoba menjawab ketakutan dari konsumen. Saya Hafiz pamit undur diri dan terima kasih telah menyaksikan Trend and Marketing. Sampai jumpa di episode berikutnya.